Nah, Nahdlatul Ulama ini sebetulnya kita ini punya kekayaan yang luar biasa, khususnya terkait dengan bidang-bidang tanah dan aset agraria. Saya tidak menyebut pertanahan karena khawatir keliru jadi pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, SPI, yang saya hormati Bapak Wakil Menteri ATR, Pak Raja Juli Antoni, Pak Sekjen Kementerian ATR, Pak Himawan, dan jajaran jabat dari Kementerian ATR, yang saya hormati teman-teman dari jajaran PBNU, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Zulfa Mustafa, Ketua Kiai Haji Amin Said Husni, Kiai Haji Fahru Rozi, Sekretaris Jenderal Kiai Haji Kadang Saifullah Yusuf, ada Bendahara Pak Kudun Arif, Pak Aswanti Rahman, ada Ibu Zanuba Arifah Hafsah, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis, Pak Haji Mardini, Ketua Lembaga Wakaf NU. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih sekali kepada Pak Menteri atas kehadirannya di kantor pusat di gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Terima kasih kepada Kementerian ATR atas kesediaannya menjalin kerjasama dengan PBNU yang nanti MOU-nya akan kita tanda tangani kerjasama antara PBNU dengan Kementerian ATR ini nanti akan menjadi salah satu pintu yang akan membawa NU ini ke dalam satu pencerahan yang luar biasa, karena ini nanti berkaitan dengan pendataan dan penyelesaian status aset-aset Nahdlatul Ulama yang sebetulnya besar sekali, yang selama ini masih memerlukan langkah-langkah untuk membereskannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada seorang pemenang hadiah Nobel dari Peru, namanya sulit untuk dihafalkan. Ada pemenang Nobel dari Peru yang dia ini memenangkan Nobel karena selama waktu yang cukup lama dia memperjuangkan agar rakyat Peru yang puluhan juta mendapatkan status legal atas aset-aset yang dimilikinya. Dan ketika dia berhasil melakukan itu semua, ini rakyat Peru tiba-tiba kemudian secara nyaris instan
mengalami pencerahan dalam ekonomi karena tiba-tiba saja mereka punya aset legal yang punya nilai ekonomi dengan valuasi yang jelas. Sehingga mereka yang tadinya itu ya seolah-olah tidak punya apa-apa, padahal mereka sebetulnya punya aset, terutama berupa bidang-bidang tanah itu. Tapi karena status legalnya tidak terurus, akhirnya seolah-olah mereka tidak punya aset. Nah, ketika itu diurus semua, nah tiba-tiba begitu mendapat status legal dari asetnya itu mereka punya modal ekonomi. Karena status legal ini bisa digunakan untuk apa saja, bisa digunakan untuk mendapatkan akses kepada lembaga permodalan dan lain sebagainya. Nah, Nahdlatul Ulama ini sebetulnya kita ini punya kekayaan yang luar biasa, khususnya terkait dengan bidang-bidang tanah dan aset agraria. Saya tidak menyebut pertanahan karena khawatir keliru jadi pertahanan. Kata Pak Hadi seperti itu tadi. Jadi itu mestinya badan pertanahan itu dirubah aja namanya Pak, badan urusan tanah misalnya. Nanti jadi kacau lagi kalau kita punya badan pertahanan nasional, ya, bukan badan pertanahan nasional. Kita punya banyak sekali karena di lingkungan NU ini sudah menjadi tradisi. Dari dulu itu memang kita punya tradisi wakaf, tradisi hibah untuk keperluan kemaslahatan umum maupun keperluan agama, keperluan pendidikan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, menurut laporan Pak Mardini, Ketua Lembaga Wakaf, kita ini sebetulnya punya sekitar 6 juta bidang, Pak Mardini ya. Bayangkan 6 juta bidang, ini belum, kita tidak bicara luasan nih, bidang tanah yang sebetulnya merupakan aset NU. Dan ada sekitar 5 juta bidang yang masih belum kita tasarrufkan, belum kita manfaatkan. Dari yang 5 juta itu masih ada sekian banyak, ada berapa persen, mungkin lebih dari separuh Pak Mardini ya, lebih yang statusnya masih harus diurus. Nah, ini berarti sebetulnya 6 juta bidang ini kalau jelas status legalnya kita itu jadi NU ini kayak mendadak. Karena lalu bisa divaluasi dan lalu jadi ukuran aset yang jelas. Dan itu bisa kita gunakan apa saja. Nah, maka sebetulnya PBNU ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Kementerian ATR untuk mengurus aset-aset yang menjadi milik NU ini ya, supaya bisa menjadi lebih jelas status hukumnya. Itu masih ditambah lagi dengan aset yang dimiliki warga di lingkungan NU, khususnya yang digunakan untuk keperluan-keperluan umum dan agama, masjid-masjid, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Ini Masya Allah, itu yang selama ini yang didata oleh Pak Mardini ini baru aset yang memang di bawah perkumpulan Nahdlatul Ulama. Tapi di luar sana ada banyak, ada kiai-kiai, yayasan-yayasan di lingkungan NU yang juga punya aset dan kita belum sentuh semuanya Pak Menteri. Nah, ini kalau bisa kita kerjakan ya, sampai berhasil menyelesaikan urusan status legal dari aset-aset ini akan luar biasa sekali. Pertama-tama bagi NU sebagai perkumpulan ya, Jamiah Nahdlatul Ulama, dan bagi warga di lingkungan NU khususnya,
dan siapa tahu nanti kita juga bisa membantu warga masyarakat secara keseluruhan. Dan ini merupakan inisiatif yang sebetulnya secara ekonomi sangat-sangat signifikan dan akan menjadi bantuan yang besar bagi warga masyarakat kita seluruhnya. Nah, kalau ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, Peru itu kan cuma penduduknya cuma berapa juta itu Bu Yeni, mungkin cuma sekitar 30-40 juta. Ya. Kita ini punya penduduk 270 juta. Kalau orang Peru ngurus 30 juta orang bisa dapat Nobel, ya. Masa Menteri ATR ngurus 270 juta orang ini? Nah ini jadi ini Masya Allah, jadi ini sebetulnya kelihatannya kayak sepele, mungkin banyak orang tidak memikirkan, tapi ini penting sekali. Bayangkan sekarang kita punya warga masyarakat yang selama ini hidup, punya pekarangan, punya tanah, tapi tidak ada statusnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomi di dalam sistem ekonomi yang kita punya ini. Kalau mereka ini dikasih status yang jelas, tiba-tiba dia punya modal, dan itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini antara PBNU dengan Kementerian ATR ini bisa sungguh-sungguh kita kerjakan dengan sebagaimana mestinya. Saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri bahwa alhamdulillah, pertama di jajaran PBNU sekarang ini saya punya orang-orang terbaik di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan kita sudah buktikan dalam 6 bulan pertama sebagai PBNU ini bahwa teman-teman ini memang sungguh-sungguh bekerja dengan sebaik-baiknya, bahkan sangat keras siang malam untuk mengerjakan urusan-urusan yang memang harus dikerjakan di lingkungan PBNU ini. Insya Allah dari pihak PBNU, ya, di samping karena kami memang berkepentingan, sangat berkepentingan, ya, kami punya semangat dan kami punya orang-orang yang insya Allah, ya, punya kapasitas cukup untuk mengerjakan tugas-tugas apapun yang nanti harus dikerjakan terkait dengan kerjasama ini. Mudah-mudahan ini semua bisa membawa manfaat bagi Nahdlatul Ulama, bagi rakyat, bagi bangsa dan negara, ya. Dan Pak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto yang kemarin sudah husnul khotimah, mudah-mudahan nanti husnul khotimah lagi, ya, amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.